tetap cinta Yesus selamanya. Semua belajar, mari kita angkat tangan, kita katakan, cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abah, ya Abah. Semua belajar, mari angkat tangannya. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mana suaranya buat Tuhan Yesus? Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Adik-adik katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang berharga di mata-Mu Tuhan. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi, ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Semua tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini, buat anugerah-Mu. Kami semua Tuhan, anak-anak-Mu boleh datang di tempat ini. Semua karena Tuhan. Mari Engkau buka setiap hati mereka Tuhan. Biar mulai saat ini mereka terus mengerti dan mengerti tentang Tuhan. Mengerti dan terus mengerti cinta akan Tuhan. Dan Engkau tetap Tuhan pegang mereka semua Tuhan. Dan kami mau serahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya jadi seturut kehendak Tuhan. Urapi kami semua. Biarlah sukacita yang terbesar mengalir atas semua anak-anak. Tidak ada yang kaku. Tapi semua diberikan sukacita untuk memuji Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan. Setiap bentuk pekerjaan iblis kuasa kegelapan. Kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Semua beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kameri punya yel-yel ya. Kalau Kameri bilang anak sekolah minggu,
di atas, sehat, kuat, ceria. Ceria. Oke, sehat, ikut tangannya di atas, sehat, kuat, loncat, ceria. Kalau Kak Mary teriak, anak sekolah minggu semua bilang sehat, kuat, loncat tinggi-tinggi, ceria. Siap? Oke, anak sekolah minggu Palu, sehat, kuat. Di sini kayak ada oma-oma saja. Yang mana ada oma-oma? Giginya tinggal 2. Ada yang gigi tinggal 2? Ya, tapi bukan oma-oma ya. Jadi harus lebih kencang. Gerejanya besar, tapi suara adik-adik kecil. Setuju? Ya, anak sekolah minggu Palu, sehat, kuat. Lebih lagi, anak sekolah minggu Palu, sehat, kuat, loncat. Kita mau angkat pujian Jalan Serta Yesus. Semua ke arah sana kanan. Jalan serta Yesus. Balik lagi. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Maju ke depan. Yesus samanya. Lagi. Jalan serta kiri. Jalan sertanya kanan. Balik. Jalan maju ke depan. Sertai loncat. Lagi. Jalan sertai. Balik lagi. Jalan sertanya setiap hari. Jalan maju. Sertai loncat. Lagi. Jalan balik lagi. Jalan sertanya balik. Tiap hari. Jalan maju. Serta loncat. Lagi. Jalan sertai. Balik lagi. Setiap hari. Jalan serta maju. Serta Yesus. Serta Yesus samanya. Maju lagi. Serta Yesus. Loncat. Tepuk tangan dulu. Anak Kota Palu. Anak sekolah minggu Kota Palu. Kuat. Kita uji ya. Sebelah sini dulu. Anak sekolah minggu Kota Palu. Kuat. Wah, ini yang banyak ini. Kalau ini banyak pasti besar suaranya. Anak sekolah minggu Kota Palu. Jangan mengalah, satu kali lagi. Anak sekolah minggu Kota Palu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Ya. Sebelum lebih lagi, kita akan saksikan dulu panggung boneka. Wow. Kami persilakan. Tepuk tangan dulu yang kencang-kencang. Iya. Shalom. Wow, belum terlalu semangat. Coba di sini. Shalom. Iya, di sini lagi. Shalom. Iya. Wow, kakak dari Kids EE Palu senang sekali, berbahagia sekali boleh berjumpa dan boleh bersama-sama beribadah dengan anak-anak sekolah minggu Petra di tempat ini ya. Kami bersyukur, kakak-kakak bersyukur, berterima kasih boleh sama-sama ada di tempat ini. Iya, nah anak-anak semua apa kabar sore ini? Baik ya, jadi kalau kakak bilang, anak-anak apa kabar sore ini? Anak-anak bilang, luar biasa, puji Tuhan, boleh? Oke, iya. Sekarang kakak tanya ya, anak-anak apa kabar sore ini? Luar biasa, puji Tuhan. Iya, luar biasa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Iya, nah.
Adik-adik semua seperti Kak Mary bilang tadi bahwa kita akan menyaksikan panggung boneka. Nah, anak-adik semua, kakak-kakak dari Kids EE Palu akan bercerita ya tentang Smai. Apa itu Smai ya? Anak-anak tahu apa itu Smai? Belum ya? Belum. Nah, jadi sebentar kalau kakak-kakak akan membawakan cerita tentang Smai lewat panggung boneka. Jadi adik-adik semua perhatikan ya. Boleh? Iya, jadi tidak ada lagi yang bermain, tidak ada yang cerita sama temannya, colek-colek temannya kiri kanan muka belakang, ya, karena kita akan dengar cerita. Nanti setelah selesai cerita, nanti adik-adik akan ditanya, ya, apa itu SMAYI, Smai. Iya, jadi perhatikan, boleh? Iya, mari adik-adik kita saksikan bersama panggung boneka oleh kakak-kakak dari Kids EE Palu. Yuk kita tepuk tangan dulu semuanya. Oh iya, silakan kakak-kakak. Perhatikan ya ceritanya. Halo teman-teman, shalom. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Wah, luar biasa ya. Belum rame, apa kabar? Wah, perkenalkan ya teman-teman semua. Nama saya Donald. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman. Kalian senang berjumpa dengan saya enggak? Senang berjumpa dengan saya enggak? Ya, salam sehat ya semuanya untuk kita. Oke teman-teman, ngomong-ngomong, teman-teman mau aku bercerita tentang surga enggak? Oke, apakah kalian selama ini sudah pernah mendengar cerita tentang surga? Oke, kalau begitu dengar ya baik-baik ya. Diingat ya teman-teman semuanya. Mau diingat ya? Nah, teman-teman semuanya. Dengar baik-baik ya. Apakah kamu yakin pasti masuk surga nanti? Apakah kamu yakin? Wah, luar biasa. Wah, banyak orang yang tidak tahu jawabannya, teman-teman. Nah, kamu pasti semuanya yang ada di ruangan ini pasti mau masuk surga ya? Wah, hebat teman-teman semuanya. Ini diingat ya teman-teman. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Surga tidak didapat karena kamu berbuat sesuatu atau kamu layak menerimanya. Tetapi semua orang tidak dapat menerimanya, teman-teman. Apakah yang menghalangi kita untuk masuk surga? Yaitu DOSA, dosa teman-teman. Diingat ya. Halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Cici. Siapa nama temannya ini? Ya, teman-teman, manusia itu adalah orang-orang berdosa. Ya, semua kita adalah orang-orang berdosa. Nah, dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah siapa? Tuhan. Ya, semua manusia di dunia ini
adalah orang-orang berdosa, ya. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena tuntutan Allah adalah sempurna. Nah, hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan kita ya. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Hai hai hai. Hai hai hai. Nama saya Budi. Siapa? Budi. Nah, anak-anak pernah dengar tentang Allah? Allah itu Allah yang sifatnya baik, suka mengampuni. Ya? Nah, Allah adalah kasih dan adil. Pada tangan yang satu, Allah mengasihi. Ia tidak ingin menghukum kita. Tapi pada tangan yang lain, Allah adil. Ia harus menghukum kita. Apakah kamu bisa melihat masalahnya? Bagaimana kedua dapat bertemu? Mari Allah mempertemukan keduanya. Kasih adil melalui pengorbanan Yesus. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Kristo. Ada yang salah dengan muka saya? Kenapa saya sebut Kristo pada ketawa, teman-teman? Waduh, kaget saya, ada balon pecah. Adakah yang namanya sama dengan saya? Wah, berarti kita sama-sama sama mama papanya, sehati nih mama ya sama papa, namanya Kristo. Teman-teman, pernah dengar tentang Yesus? Siapa tuh Yesus? Hah? Aduh, Kristo telinganya susah ini. Apa? Iya, Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Yesus hidup dengan sempurna. Apa yang dilakukannya? Oh iya, Yesus lahir yang hari kelahirannya kita rayakan sebagai hari Natal. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride. Apalagi ya? Lupa. Pokoknya itu deh hari Natal ya. Nah, Yesus hidup dengan sempurna, artinya tidak berdosa, tidak pernah berbohong. Di luar sana nih, di luar sana banyak yang mengaku bahwa mereka adalah Allah. Tapi hanya satu orang saja dari dulu sampai sekarang yang punya bukti bahwa dia punya kuasa. Kuasa apa aja dalam Yesus, teman-teman? Kuasa apa, teman-teman? Iya, kuasa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, bahkan orang mati.
Terus dia juga bisa menggerakkan ikan-ikan. Ya, bisa bergerak waktu Petrus tidak dapat ikan. Tuhan Yesus suruh cari lagi, dapat. Hebat kan? Nah, malah kailnya bisa mau robek karena banyaknya ikan. Lalu Yesus harus mati di kayu salib. Kenapa ya dia mati? Teman-teman tahu gak kenapa dia mati? Iya, karena kita berdosa, suka marah-marah, suka ganggu teman, mengejek teman, suka menyontek, suka marah-marah mama papa. Nah, itu dosa semua. Yesus tidak ada dosa. Jadi Yesus yang Allah menggantikan kita di kayu salib. Mati. Tuhan Yesus sebelum mati, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Artinya dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah selesai. Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Yesus mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, yang kita rayakan hari ini. Hari apa nih ya kita rayakan kumpul-kumpul ini? Ya, pinter. Hari Paskah teman-teman. Ya, Paskah. Lalu Yesus naik ke surga. Di surga Tuhan Yesus tawarkan hadiah gratis, yaitu surga sebagai hadiah buat kita. Tidak perlu membayar alias gratis. Nah, bagaimana caranya? Ya, hadiah ini dapat diterima dengan iman. Apa itu imannya? Yuk kita tanya temannya Kristo, namanya Susi. Susi, apa sih itu iman Susi? Aku datang. Sabar ya Kristo. Iya. Halo teman-teman, saya Susi. Sudah cantik belum saya ini? Ya teman-teman, tadi teman kita Donald, dia bercerita tentang surga. Walaupun hadiahnya gratis, tapi bukan murahan loh. Surga itu hadiah gratis yang diberikan Allah cuma. Tapi teman-teman, semua orang tidak dapat menerimanya. Karena apa teman-teman? Dosa ya, kita tidak bisa menerima surga itu. Nah, teman-teman, kita adalah manusia yang berdosa. Karena berdosa, kita tidak bisa masuk surga. Nah, teman-teman, untuk masuk surga, kita harus lihat sang pemiliknya surga, yaitu Allah. Ya teman-teman, mari kita melihat cara Allah. Ya, Allah itu teman-teman penuh kasih dan adil. Nah, kalau Allah kasih, dia pasti tidak akan menghukum kita. Kalau Allah adil, dia harus menghukum kita teman-teman. Nah, bagaimana kasih dan keadilan dapat dipertemukan teman-teman. Nah, Allah mempertemukan kasih dan keadilan melalui pengorbanan Yesus teman-teman. Seperti Kristo tadi menjelaskan tentang Yesus teman-teman ya. Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Miring. Dia hidup dengan sempurna yang dia lahir pada hari tanggal 25 Desember teman-teman. Nah, Yesus mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa kita, bangkit, naik ke surga, dan menawarkan surga sebagai hadiah gratis teman-teman. Nah, surga hanya dapat diterima dengan iman. Iman itu teman-teman seperti kunci untuk membuka pintu
surga teman-teman. Nah, teman-teman tahu kunci kan? Kalau masuk rumah pasti hanya satu kunci untuk membuka pintu depan rumah ya teman-teman ya. Untuk membuka pintu surga disebut kunci, yaitu iman yang menyelamatkan teman-teman. Sedangkan kunci-kunci yang lain iman yang tidak menyelamatkan teman-teman. Iman itu artinya bukan hanya mengaku Yesus di mulut saja teman-teman. Nah misalnya nih, kalau disuruh berdoa kita berdoa. Kalau disuruh menyanyi kita menyanyi. Nah itu iman yang mengaku Yesus di mulut saja teman-teman. Iman itu bukan hanya tahu tentang Yesus saja teman-teman. Misalnya, teman-teman tahu siapa Papa Mama Yesus? Ya, siapa Papa Mama Yesus? Ya, pintar, Maria dan Yusuf. Nah, teman-teman juga pasti tahu. Yesus mati di atas kayu salib di bukit mana, teman-teman? Ya, pintar. Nah, itu hanya sebatas pengetahuan, tahu tentang Yesus di kepala saja. Nah, ada juga iman itu bukan hanya iman sementara. Misalnya, kalau teman-teman sakit, lalu teman-teman berdoa, Tuhan Yesus, sembuhkan saya nih. Saya lagi sakit Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus, tolong berikan saya boneka, sepatu melalui papa mama saya. Lalu Tuhan Yesus berikan. Nah itu hanya iman sementara. Nah teman-teman, 3 iman yang tadi itu iman tidak menyelamatkan. Yang pertama, iman tidak menyelamatkan itu mengaku Yesus di mulut. Yang kedua, hanya tahu tentang Yesus di kepala. Yang ketiga, iman sementara. Nah ketiga iman itu bukanlah iman yang menyelamatkan teman-teman ya. Nah iman yang menyelamatkan itu adalah percaya dengan segenap hati teman-teman. Segenap hati kepada siapa? Kepada Yesus saja. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan membawa kita untuk masuk surga. Bukan karena perbuatan baik kita ya teman-teman ya. Ingat ya, kita masuk surga karena percaya kepada Yesus dengan segenap hati. Yang sudah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah itu adalah iman ya teman-teman ya. Nah apakah teman-teman mengerti bagaimana bisa masuk surga? Mengerti teman-teman? Iya teman-teman mengerti ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita kami dari tim EE Kids Palu. Kita akan menampilkan mereka satu persatu. Yaitu kakak Donald. Buka ini. Silakan lagi teman kita yang kedua. Cici. Ketiga, Budi. Dan si Kristo. Nah, teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. I love you, I love you. Dadah. Iya, adik-adik semua, bagus nah cerita tadi. Bagus. Tentang apa? Ya, jadi nanti sebentar kita tanya ya. Nanti
pertama itu apa dan sampai kelima ya. Tapi kakak, adik-adik kita mau undang juga kakak-kakak yang bermain tadi sebagai lewat panggung boneka mau? Mau keluar ya? Ayo kakak-kakak keluar dong. Ya ini kakak-kakaknya. Kayaknya di atas ya. Yuk ke atas yuk. Ya ini kakak-kakak yang main tadi di panggung boneka. Kakak-kakak dari Kids EE Palu. Ya hai. Nah wow. Bagus ya ceritanya. Nah sekarang kakak mau tanya. Tadi kan ada 5 boneka ya. Nah yang pertama itu berbicara tentang apa? S, mulai dari S. Apa? Siapa yang bisa? S itu apa? Apa? Surga. Siapa yang bisa? Kasih kuat, ayo berdiri. Ya, tentang apa dek? Sorga ya, tepuk tangan dulu. Nanti sebentar dikasih hadiahnya ya. Sorga, ada siapa namanya? Ya, nanti kakak-kakak perhatikan ya, adik yang pertama sudah menjawab sorga. Nah, adik boneka yang kedua M. Apa itu M? Siapa yang tahu? Dibilang adalah titik-titik adalah orang-orang berdosa. Siapa yang orang-orang berdosa itu? Siapa? Yang sudah ndak? Yang belum? Apa dek? Manusia, tepuk tangan dulu. Iya, jadi sudah ya. Kan tadi kakak bilang smai ya, sorga manusia. Yang ketiga dari huruf Y. Apa itu? Siapa bisa? Maaf A. Smai, sorga manusia A. Yang ketiga A. Siapa? Berdiri. Siapa yang bisa berdiri? Cepat berdiri. Ya, Cece. Siapa? Allah, ya tepuk tangan dulu. Jadi udah 3 ya. Sudah 3, sorga, manusia, Allah. Sudah 3 ya. Keempat, Y. Siapa bisa? Angkat tangan. Sana duluan. Yang kaos putih. Oh, tapi yang berdiri duluan. Yang berdiri ya. Jangan cuma angkat tangan, tapi harus berdiri ya. Harus berani. Yang pakai masker, Koko siapa? Koko yang besar, siapa nak? Y itu apa dek? Ya? Ya, tepuk tangan dulu. Yesus. Ya, jadi sorga, manusia, Allah, Yesus. Terakhir I. I itu apa? Yang sudah? Tidak ya, yang sudah. Yang pakai coklat. Adek pakai coklat apa? Iman. Ya. Tepuk tangan semua ya. Jadi itulah cerita tadi ya. Tentang sorga, manusia, Allah, Yesus dan iman. Nah adik-adik ada gerakannya ya. Mau belajar? Oke. Perhatikan dulu kakak-kakak ya. Nanti kalau sudah bisa semua adik-adik berdiri ikut gerakannya. Nah kalau sudah dihafal gerakannya, kakak-kakak akan buat game. Siapa yang tetap benar gerakannya akan diberikan hadiah. Oke? Nah, sekarang adik-adik perhatikan dulu ya gerakannya mulai dari sorga, manusia, Allah, Yesus dan iman. Oke, kakak-kakak siap? Sorga. Sorga tangannya kasih gini ya, artinya sorga itu mulia ya. Berkilau, bersinar ya, sorga. Manusia. Sudah bukan manusia sayang, manusia. Adik, manusia. Ya, manusia. Allah, Yesus. Iya, miring kiri kepalanya ya. Miring kiri ya, bukan kanan. Miring kiri kepalanya. Iman. Ya, ulang ya. Kakak ulang. Kalau adik-adik sudah bisa, ikuti ya. Oke, sama-sama. Sorga, manusia, Allah,
Yesus. Kiri ya, kiri. Yesus iman. Nah, bisa? Coba anak-anak berdiri semua, adik-adik berdiri semua. Gampang ya? Gampang kan? Oke, sekarang berdiri semua. Sama-sama dengan kakak-kakak. Sorga, manusia, Allah, Yesus, iman. Bih, pinter. Kakak-kakak coba kakak-kakak nggak usah ya, adik-adik aja. Boleh? Wow, luar biasa. Memang anak-anak Tuhan Yesus hebat ya. Luar biasa. Oke. Sorga, manusia, Allah, Yesus, iman. Wow, tepuk tangan dulu. Wow, anak-anak sekolah minggu Petra hebat ya. Pinter-pinter semua. Boleh kakak kasih cepat sedikit? Boleh? Oke, sorga, Allah, manusia. Ulang, sorga, manusia, Allah, Yesus, iman. Hebat, wow, tepuk tangan. Kakak-kakak, boleh kita kasih game? Sudah bisa? Oke. Nanti dapat hadiah, tapi minta tolong kakak-kakak pembina juga lihat ya siapa yang benar gerakannya. Nah sekarang gamenya kakak-kakak yang di atas akan gerakan tapi salah ya. Jadi jangan ikuti ya, jangan diikuti. Kalau atau ulang lagi, boleh ulang lagi satu kali? Boleh? Oke. Supaya jangan salah ya, jangan ikut kakak-kakak ya, karena ini udah game. Oke. Kakak-kakak enggak usah ya biar mereka hafal. 2, 3, sorga, manusia, Allah, Yesus, iman. Sorga, manusia, Allah, Yesus, iman. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang gamenya. Kakak-kakak, nah adik-adik tuh hadiahnya. Tuh, hadiahnya ya. Tapi itu ada untuk 10 anak. Ya, tadi kan sudah 5 ya, tadi sudah 5. Jadi ini game lagi 15 anak berarti ya kak. Oke, iya. Jadi nanti tadi anak sudah 5 ya. Sudah 5 yang menjawab di Semayi. Ya sudah 5 jadi anak sudah 5. Sekarang gamenya jangan ikut ya. Jadi nanti diperhatikan kakak-kakak pembina yang ada boleh dilihat dan kakak-kakak Kids EE melihat siapa yang salah. Yang benar yang dapat hadiah. Oke? Oke, sama-sama. Kakak-kakak. Ya kakak Kristen boleh dulu lepas kadonya. Iya kakak juga kasih contoh. Iya. Jangan lihat ya kakak-kakak ini ya. Bukan ajar salah tapi ini game. Kan sudah tadi diajar yang benar ya. Iya ini kita main, kita game. Oke. Sorga. Wow hebat. Manusia. Allah. Yesus. Iman. Astaga kakak, jago semua. Nggak ada yang salah. Wah. Oh, ulang. Barangkali boleh cepat ya. Kalau cepat mungkin ya. Karena kita cari 15 pemenang lagi. 15 lagi ya. Oke, ulang ya. Sorga, manusia, Allah, Yesus, iman. Ada yang salah? Ada. Oke, ulang. Sorga. Kakak-kakak kasih contoh biar mereka bisa salah. Ulang. Oke, sudah? Iya. Sorga, manusia, Allah, Yesus, iman. Iman, Yesus, sorga, Allah, manusia. Di sini. Nah, jadi sekarang dilihat ya yang benar ya. Yang benar langsung maju ke depan. Supaya bisa kita tahu yang benar. 15 yang kakak-kakak cari ya. Oke.
manusia. Langsung maju ya, depan. Ya, Kakak Mary boleh bantu. Kakak Mary boleh bantu yang bisa jawab. Yang salah boleh duduk, yang salah boleh duduk. Duduk. Jujur ya, yang salah Jujur. boleh duduk. Yang salah tadi siapa? Boleh duduk. Jujur ya. Kita anak-anak Tuhan harus jujur ya. Oke. Ya. Boleh. Ya. Sekarang adik-adik tadi yang salah jujur siapa? Duduk. Ayo duduk. Silakan duduk yang salah. Yang salah boleh duduk. Tadi kan kita coba sudah banyak ya, sorga, manusia, Allah. Sekarang kakak balik-balik biar bisa ditahu mana yang menang ya. Oke. Oh masih banyak yang bisa. Iya, ulang. Ayo kakak-kakak. Ulang ya. Allah, iman, manusia, sorga. Iya. Yang salah duduk, yang salah duduk, Yang salah jujur. silakan duduk. Yang salah Jujur jujur, ya. jujur. Jujur. Ya. Ya. Oke. Mulai lagi ya. Yesus, iman, sorga, Allah, manusia. Yang salah duduk, yang salah duduk. Banyak yang salah. Banyak. Yang salah banyak duduk, kayak duduk. Jujur ya, duduk. Yang salah duduk. Duduk. Oke. Ya, masih berapa ya? 2. Masih 10. Masih 10 kakak-kakak cari ya. Oke. Manusia, Yesus, iman. Yang salah duduk. Sorga, Allah. Baju putih salah. Banyak yang salah. Banyak yang salah, Duduk. banyak yang salah duduk. Ayo. Banyak yang salah duduk. Duduk. Ayo. Oke. Ya. Yang- Oke, lanjut ya. Masih baru 5, tambah 5 yang tadi. Yang 5 tadi maju. Ya, yang 5 tadi maju. Yang pertama. Yang sorga manusia, yang menjawab sorga manusia Allah. Yesus iman, yang menjawab tadi. Yang menjawab tadi. Yang menjawab kuis pertama tadi ya. Oke, sudah berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Iya. Tinggal 3. 2, 4, Yang baju 6, putih 8, maju. 10. Tadi Koko. Sekali tidak. Kan 20. Ya, 5 lagi ya, 5 lagi kakak-kakak cari karena sudah 15 yang di depan, oke? Ya, kita main lagi. Allah, sorga, iman, Yesus, manusia. Siapa yang bisa? Siapa yang tadi? Nah, tuh yang merah garis-garis putih, ayo deh. Ya, menang dia. Oke, ya, sudah berapa? 17 ya? 17. 2, 4, 6. Oh, satu lagi. Yang lain sudah 20. Oke, sudah. Jadi tepuk tangan semuanya. Ya, tepuk tangan semua. Ya. Jadi gamenya sudah selesai. Dan ini pemenangnya akan diserahkan oleh kakak Dona. Hadiahnya dengan kakak Christine. Ya, terima kasih untuk semua anak-anak, semua adik-adik. Terima kasih semuanya. Selamat ya buat pemenang. Tuhan Yesus berkati. Sudah cukup? Kurang? Sudah kan? Yang sudah dapat boleh duduk.
Ya, yang sudah dapat boleh duduk. Semua tepuk tangan yang paling meriah dulu. Masih mau bermain games? Siapa yang masih mau pingin hadiah? Wah, dibawa pulang. Kurang suaranya. Siapa yang masih mau hadiah? Sebelah sini, siapa yang mau hadiah? Oh, tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu permainan angklung dari TK GPID Palu. Ya, tepuk tangan dulu. Ingat ya, siapa yang manis, hadiahnya besar. Yang tidak lari-lari, duduk manis. Ya. Ya, inilah dia permainan angklung dari TK GPID Palu. Tepuk tangan dulu. Ayo. Ya. Kasih tepuk tangan dulu. Abraham.
Kita akan memberikan persembahan, semua bangkit berdiri dulu baru kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kudaki-daki. Ya diikut gayanya Kameri ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang bukit luas membentang. Yesus besar, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang luas membentang. Yesus besar, loncat di kanan, kau ada, loncat lagi. Kiri kau ada, di atas, di bawah, putar kau ada, di suka ada, di duka pun kau ada, karena kau loncat Yesusku. Lagi daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas membentang. Yesus besar, loncat di kanan, kau ada, loncat lagi. Di kiri kau ada, di atas, di bawah, kau putar di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kaulah loncat Yesusku. Satu kali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang luas membentang. Yesus beserta, loncat di kanan, kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah, putar di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kaulah Yesusku, karena kaulah duduk senang berjalan senang, duduk senang berjalan senang, di mana-mana hati senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang, hatiku selalu senang. Tepuk tangan, anak sekolah minggu sehat. Silakan duduk. Ya, sebelum kita akan memberikan persembahan, Kameri mau lihat. Oh sudah, oke. Mau lihat sulap? Tapi Kameri tidak punya ilmu ya. Tapi Kameri mau bikin sulap sebelum firman Tuhan. Boleh Kak Frans tolong airnya dan botol-botolnya. Siapa yang di sini suka marah-marah mamanya? Saya. Ya, yang di belakang kata papa suka marah istrinya. Ini air di dalam warna putih. Siapa yang suka marah? Kalau tidak dikasih uang jajan, mama bilang, belum ada uang. Mama ini bohong. Siapa? Ayo jujur angkat tangannya, nanti sebentar dapat hadiah. Ini adalah adik-adik. Belum kotor, waktu diciptakan pertama, ini adalah adik-adik. Semua bersih. Tapi ketika adik-adik bertumbuh, adik-adik sudah tahu yang namanya dosa. Marah dosa tidak? Ya, masuk lagi dosa. Satu kali. Jadi warna apa? Kotor tidak? Suka bohong?
Siapa yang suka bohong? Kita tambah lagi. Bohong. Jadi tambah kotor tidak? Suka mencuri? Tidak. Oh, pintar semua di sini. Tidak mau tolong teman di sekolah, malah dia yang pukul temannya. Wah, ada katanya jujur, tambah lagi. Tambah bersih tidak? Jadinya warna? Ini artinya adik-adik mulai kotor, mulai tahu namanya dosa. Mulai tubuhnya adik-adik mulai tercemar, bohong, marah, wah tambah kotor. Begitu lihat temannya jatuh, dia tidak tolong. Ada di tempat ini? Kalau ada, tambah lagi. Tambah lagi. Yang suka pukul-pukul adiknya. Karena adiknya lebih disayang mama. Tambah kotor, tambah bersih atau tambah kotor? Bayangkan adik-adik, marah jadinya seperti ini. Bohong, tubuhnya adik-adik tercemar. Mulai tambah kotor. Mulai curi uang teman lagi di kelas. Bully-bully teman. Oh, belum pernah. Yang bully-bully temannya, suka ganggu-ganggu teman. Tambah lagi, ayo tambah lagi. Sekarang tambah bersih, tambah kotor. Kira-kira ini Tambah bersih. begitu adik-adik buka hati dan ketemu namanya Tuhan Yesus. Siapa sudah ketemu Tuhan Yesus? Iya. Bagaimana ketemunya? Lewat apa, Dek? Lewat? Wah, dia katanya ketemu Tuhan Yesus lewat kayu salib. Tepuk tangan dulu. Karena keberaniannya dia, kita kasih hadiah buat dia. Pasti dia sudah tahu kenal. Iya. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang pernah ketemu Tuhan Yesus? Wah, kalau sudah hadiah, pasti semua jagonya. Ya, tunggu dulu, tutup mata dulu Kakak Mary. Siapa yang sudah ketemu Tuhan Yesus? Wah, yang di belakang lihat yang mana duluan ini. Ya, ini saja yang baju, yang pakai lengan panjang sini, Dek. Di mana ketemu Tuhan Yesusnya? Wah, disalib juga. Wah, ternyata teman-teman kita kenal Tuhan Yesus lewat kayu. Ini hadiah yang terakhir dulu. Hadiah yang terakhir dulu, sebentar masih banyak. Ya, tepuk tangan dulu. Ini tubuhnya adik-adik dan Kak Mary waktu belum kenal Tuhan. Kita merayakan hari raya apa ini? Paskah. Siapa yang tahu tema kita apa? Angkat tangan. Ya, baju putih boleh berdiri sini. Maju sini. Ya, sebutkan tema kita hari ini. Paskah. Betul Paskah? Salah ya, coba boleh ditayangkan tema kita. Kecil-kecil, berharga di mata Tuhan. Tapi terima kasih ya Adek, karena beraninya dia. Kita kasih hadiah ya. Kasih tepuk tangan dulu. Iya. Siapa yang mau ketemu Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Iya. Ketika adik-adik ketemu Tuhan Yesus tubuhnya penuh dosa tidak? Tubuh Tuhan Yesus itu bersih, tidak ada dosa. Coba kita lihat. Lebih banyak. Wah, coba jadi apa airnya? Tepuk tangan dulu. Tahu tidak kalau adik-adik ketemu Tuhan Yesus, hidup adik-adik akan bersih seperti air ini. Dibersihkan, dihilangkan semua dosa, dan adik-adik tidak hidup dalam dosa lagi. Mau? Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, tadi ini gelasnya kotor. Tapi ketika darah Yesus dicurahkan buat adik-adik, tubuh kita yang kotor dibersihkan. Setuju?
Ya, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita angkat pujian semua baik. Semua sungguh-sungguh, siapa mau hidupnya dibersihkan seperti air tadi, semua belajar berikan pujian yang terbaik, berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Setiap orang-orang tua di belakang, mari topang anakmu. Jangan kau jadi penonton saja, tapi dukung anakmu dalam doa. Karena mereka adalah generasi penerus, generasi yang harus diselamatkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah semua buka hatinya, biar Tuhan Yesus membersihkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua angkat tangannya buat Tuhan Yesus. Semua baik, semua sungguh-sungguh buat Tuhan. Telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Biar Tuhan Yesus mendengar setiap suara adik-adik. Katakan. Dari semula telah kau tetapkan Amin Tuhan. Mari orang-orang tua, kau dukung anakmu di dalam doamu. rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua saya serahkan kepada hamba-Nya. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari semua adik-adik sama-sama ikut doanya Kak Mary sore hari ini. Tuhan Yesus, kami
Kami bersyukur karena Tuhan sudah mati, sudah hidup, dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan darahnya bagi kami untuk menebus setiap kesalahan kami, membersihkan semua yang kotor di dalam diri kami dan menjadi putih seperti salju. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan dengarkan firman Tuhan. Buat kami mengerti, buat kami percaya. Setiap roh nakal, roh kekacauan, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Semua duduk. Ya. Di mana jalan ini? Ribut sekali nih balon sore ini. Shalom semua. Capek opa sampai di sini. Siapa yang bisa pegang tongkat opa? Siapa? Ini ada hadiah ini. Ini hadiah. Ini hadiah. Kalau semua angkat tangan dapat hadiah. Semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Ya, opa rubah yang tidak angkat tangan saja dapat hadiah. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Coba berdiri ya. Berdiri. Ya, semua masih kuat, amin. Semua masih sehat, amin. Coba dites dulu dia punya yel-yel tadi. Ada berapa ya yel-yel tadi? Anak sekolah minggu. Ya, kita tes. Anak sekolah minggu Petra Palu. 1, 2, 3. Diam. Tidak nyambung. Kalau kakak Pras bilang anak sekolah minggu Petra Palu, yel-yelnya kayak gitu. Tapi kalau bilang 1, 2, 3 semua teriak diam, maka semuanya diam. Ya, setuju? Oke, 1, 2, 3. Tambah lagi, 1, 2, 3 duduk. 1, 2, 3. 1, 2, 3 duduk. Iya. Oke, kakak Pras tanya lagi. Sore ini kita merayakan apa? Paskah. Paskah itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Mana ini? Ini hadiahnya. Ya, siapa yang tahu hari Paskah itu apa? Aduh, nih, duduk dulu. Ya, guru-guru sekolah minggunya lihat nih siapa yang paling cepat angkat tangan dan langsung berdiri itu yang menjawab. Ya. Apa artinya Paskah? Siapa? Baju putih cewek, ayo sini. Ya. Oke. Nanti sini. Ya. Nanti dinilai jawabannya sama guru-guru sekolah minggunya. Paskah artinya apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah artinya kebangkitan Tuhan Yesus. Betul? Iya. Guru sekolah minggunya ini betul tidak ini? Betul tidak guru sekolah minggunya? Paskah artinya kebangkitan Yesus. Paskah artinya? Kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Tunggu dulu, dipending dulu jawabannya. Ya, oke, pertanyaan kedua.
Jumat Agung artinya apa? Ini tambah Hah? Siapa? Duluan di sana. Ya, ayo sini satu orang. Sini. Ya. Ayo cepat. Ya. Sini cepat. Ya. Ya. Ini mana yang betul ini? Ayo. Jumat Agung artinya apa, Dek? Hari kematian Yesus. Jumat Agung artinya kematian Yesus. Ya, kalau Paskah tadi artinya apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Dinilai dulu, guru sekolah minggunya mana nih? Ya, ayo guru sekolah minggunya. Benar enggak? Jumat Agung itu kematian Yesus? Rame-rame jawabnya. Benar enggak Paskah itu kebangkitan Yesus? Oke, Jumat Agung kematian, Paskah kebangkitan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, oke. Silakan sorry, mana hadiah ini? Ayo Kakak Dini kasih hadiahnya. Wah, ini sudah double ini satu ini. Ini saking pintarnya ini. Ya, oke. Oke, Kakak Pras mau cerita dulu. Ya, kan tema kita sore hari ini kecil-kecil tapi berharga di mata Tuhan. Percaya enggak? Adik-adik semua berharga di mata Tuhan? Percaya? Percaya enggak semua? Di sini dulu. Percaya semua berharga di mata Tuhan? Oke, kalau begitu bilang begini. Lihat di sini dulu. Saya kecil-kecil berharga di mata Tuhan. Di sini lagi, yang paling ribut dapat hadiah. Ya, di sini lagi. Saya kecil-kecil tapi berharga di mata Tuhan. Kalah yang di sebelah sana. Kenapa kalah? Di sini lebih banyak jumlahnya. Dan rindu hadiah, sebentar hadiahnya. Terlalu banyak menjawab. Oke, Kak Pras buat cerita. Ya, pernah dengar cerita tentang ada nabi yang belah laut terus terbelah dua? Pernah? Terus setelah itu ada banyak manusia yang lewat di dalamnya. Pernah? Ya, itu nabi siapa namanya? Siapa? Oh, tidak ada pembagian hadiah, tidak ada. Nah, siapa namanya? Siapa? Nabi Musa. Oke, jadi yang belah lautan itu pakai tongkat namanya Musa. Jadi simsalabim, tablah, begitu? Langsung dikasih begini, tablah lautan. Ya, Kak Pras mau tanya lagi. Sebelum Pak Kak Pras cerita tentang itu, tahu nggak bahwa Musa itu juga punya masa kecil? Tahu cerita Musa waktu masa kecilnya? Tahu? Ya, yang kita tahu kan Musa itu setelah dia dewasa, dia dipanggil Tuhan, dia sudah berumah tangga, dia dipanggil Tuhan kembali setelah dia lari dari istana. Dari istana apa? Dia lari dari mana? Dari istananya siapa? Istana Firaun. Ya, habis itu ketika dia lari Tuhan datang lagi sama dia. Ya, ketika dia menjawab panggilan Tuhan, maka Tuhan berikan dia otoritas, Tuhan berikan dia kuasa, kemampuan untuk mendatangkan mujizat. Nah, karena itu dia sanggup membelah apa tadi? Lautan. Tapi dia punya cerita masa kecil juga. Ya, dia punya cerita kayak kita-kita. Ceritanya malah sangat menyedihkan. Ceritanya itu, waduh. Kalau kita mungkin tidak tahu kita mampu bertahan atau tidak. Yang jelas ceritanya sangat menyedihkan. Mau tahu ceritanya? Atau ada yang sudah tahu? Ada yang tahu? Ya, oke. Cerita tentang Musa itu seperti ini ya, dengar baik-baik. Ya, setelah ini akan ada gamesnya lagi. Jadi siapa yang dengar firman Tuhan baik-baik pasti tahu menjawab. Tolong ibu-ibunya juga, ibu-ibunya harus ikut game sebentar ini ya, siapa? Setuju? Kakak Mary setuju ya? Ya, ibu-ibunya juga, mamanya adik-adik ini nanti ikut games juga ya.
nanti jangan sampai anaknya lebih pintar menjawab. Ya, perhatikan baik-baik ya. Nanti sementara saya cerita, sementara Kak Frans cerita, nanti tiba-tiba saya munculkan pertanyaan langsung dengan hadiah. Bisa jadi sama adik-adik, bisa jadi sama mama-mamanya. Jadi hati-hati mama-mamanya jangan sampai tidak tahu menjawab. Ya, oke saya ulangi, Musa itu punya masa kecil, ya. Masa kecilnya itu dimulai begini, ya. Ketika ada perintah dari Raja Firaun untuk membunuh semua anak-anak orang Ibrani, ya. Oke, kita buka dulu ayat firman Tuhan. Keluaran 1, ayo semua yang bawa Alkitab. Keluaran 1. Ayo, cepat Keluaran 1. Tolong ditampilkan Keluaran 1. Ayat 22. Ayo, nanti semua yang bisa baca, baca sama-sama. Keluaran 1 ayat 22. Semua lihat ke depan. Sama-sama 1, 2, 3. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak-anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ya, nah, pertanyaannya lagi, Musa laki-laki atau perempuan? Kalau ada perempuan yang namanya Musa, ya, itu saya heran itu. Ya, tapi kalau laki-laki namanya Musa, itu luar biasa bagi Tuhan. Karena dia pernah diselamatkan dari apa tadi? Pembunuhan bayi laki-laki orang Ibrani. Ya, pintar lagi sebelah sana. Ya, jadi waktu itu Firaun memerintahkan kepada rakyatnya untuk membunuh semua anak laki-laki orang Ibrani, dilemparkan kemana tadi? Ke sungai Nil. Lemparkan ke sungai Nil. Tujuannya supaya apa? Supaya orang Ibrani itu tidak kuat. Ya, tidak punya bapak-bapak kalau sudah besar. Karena yang tinggal nanti perempuan-perempuan semua. Jadi waktu itu perempuan tidak dibunuh. Yang dibunuh cuma anak laki-laki. Dilemparkan kemana? Ke sungai? Ke sungai Nil. Tapi waktu Musa lahir, di cerita selanjutnya, di Keluaran 2 ada ceritanya bagaimana Musa lahir. Itu karena masih jalan cerita bahwa akan ada pembunuhan anak laki-laki orang Ibrani. Maka mamanya itu menyimpan Musa selama 3 bulan di dalam rumah. Jadi biar dia nangis, ditutup mulutnya. Biasanya anak bayi kalau baru lahir besar tidak suaranya? Besar? Besar tidak? Coba sini Moel, sini. Ya, ini Moel nih besar badannya nih. Ya, oke. Bisa contohkan kalau anak bayi lahir itu bagaimana suaranya? Bagaimana suaranya? Cepat, suara anak bayi. Oe, oe. Kasih besar lagi. Bagaimana suaranya? Oe, Nih hilang. Coba. oe, oe. Kayak burung suaranya. Ya, burung ya. Anak bayi kalau lahir itu punya. Lebih bagus mana? Muel atau kakak? Lebih cocok jadi bayi kakak berarti. Ya, habis itu ini Musa ini disimpan 3 bulan dalam rumah. Biar dia nangis itu diusahakan supaya dia tidak keluar suaranya. Biar dia cengeng, biar dia sakit, diusahakan supaya tidak ketahuan. Tapi mamanya dan kakaknya itu berpikir begini. Kalau terlalu lama disimpan, ini lama-lama ketahuan juga. Ya, lama-lama dia akan jadi besar juga. Nah, nantinya akan dibunuh juga. Nah, supaya dia tidak dibunuh, maka muncullah ide dari mamanya. Ya, dibuatkanlah dia apa namanya? Apa itu namanya? Ada yang tahu? Dibuatkan semacam keranjang kecil gitu ya. Terus dilapisi dengan apa? Ter. Ter itu namanya kayak aspal yang di jalan raya itu aspal itu namanya ter. Nah terus habis itu
supaya dia tidak tenggelam di sungai, waktu ditaruh di sungai, ditaruh seperti itu dilapis. Karena zaman itu belum ada plastik untuk melapisin ya. Baru ada namanya habis itu taruh kain supaya dia hangat, dipakai tutup. Jadi sementara itu putri Fir'aun lagi mandi-mandi di sungai Nil, di depan istananya seperti itu, mengalirlah itu bayi Musa. Mengalirlah bayi Musa. Nah, pertanyaan kakak yang selanjutnya. Untuk apa Tuhan menyelamatkan Musa? Ada yang tahu? Ada yang tahu dari sini dulu? Dari sini dulu. Untuk apa Tuhan menyelamatkan Musa? Dari sini. Ya, untuk menyelamatkan umatnya dari sini. Untuk apa Tuhan menyelamatkan Musa? Siapa yang jawab? Bisa jawab? Oke, anak-anaknya diam. Kita tanya mama-mamanya. Siapa yang angkat tangan duluan dapat hadiah? Mama-mama yang hadiahnya buat anaknya, buat ibu-ibu tidak cocok. Ya, oke. Kenapa Tuhan menyelamatkan Musa? Ibu-ibu angkat tangan. Ya, siapa? Ya, yang paling belakang tolong ibu, siapa bu? Ya. Ya. Oke, kasih hadiahnya. Ya, ini ibu yang perhatian ini ya. Ibu yang perhatian. Jadi kayaknya dia ingat cerita waktu dia sekolah minggu ya. Oke. Itu yang Alkitab bilang. Musa diselamatkan karena bertujuan untuk menyelamatkan umatnya, umat Israel. Tapi intinya begini ya. Musa diselamatkan karena dia berharga di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, Musa itu diselamatkan dari pembunuhan bayi laki-laki karena dia berharga di mata Tuhan. Demikian adik-adik juga. Baru-baru ini kita lewati apa namanya? Virus. Waduh, kok tidak tahu sih? Virus apa? Ada enggak yang punya keluarga meninggal karena corona? Ada yang keluarganya meninggal karena corona? Ada? Ada? Ada yang orang tuanya meninggal karena corona? Ya, oke. Ada enggak yang di tempat ini sakit karena diserang sama virus corona? Ada? Ada? Coba berdiri yang pernah kena virus corona. Ayo coba berdiri. Berdiri. Yang pernah kena loh, jangan bohong ya. Yang pernah kena virus corona, coba bangkit berdiri. Coba semua berdiri, semua berdiri. Yang pernah kena sakit corona, penyakit corona, ayo cepat. Ayo cepat berdiri. Ya, yang adik-adiknya yang benar, betul kena virus corona. Ayo, jangan bohong ayo. Ayo, ini yang besar nih. Nih, yang berdua sini. Ya, sini. Ya. Oke, benar? Benar selamat dari virus corona? Iya, selamat. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan selamatkan dari virus corona? Karena saya adalah anak-anak Tuhan yang dicintai. Karena saya disayang oleh Tuhan. Karena saya juga sayang dan Tuhan. Iya, jawaban mereka berdua, mereka diselamatkan dari virus corona karena Tuhan sayang sama mereka. Ya, betul tidak? Kalau Tuhan tolong kita karena Tuhan sayang kita, yang setuju katakan amin. Ya, oke. Jadi kalau Tuhan selamatkan kita, itu karena Tuhan sayang kepada kita. Tuhan ingin memakai kita. Banyak cerita di Alkitab bahwa Tuhan itu memakai anak-anak. Banyak cerita di Alkitab bahwa Tuhan itu tidak hanya memakai orang tua tetapi memakai anak-anak juga. Ya, saya mau tanya satu hal. Pernah dengar cerita Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, pernah? Ingat cerita itu? Nah, siapa yang ngasih makan waktu itu? Siapa yang memberikan bekalnya? Siapa yang memberi makanannya? Anak-anak. Anak-anak. Anak kecil.
Ya, anak kecil. Di mana mama-mamanya waktu itu? Tidak ada. Di mana bapak-bapaknya waktu itu? Ya. Jadi bersama Tuhan Yesus, anak kecil pun bisa menjadi luar biasa. Amin. Nah, kakak cuma bilang begini. Kalian semuanya itu Tuhan selamatkan karena kalian berharga di mata Tuhan. Kita ini diselamatkan Tuhan karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Iya. Seperti Musa diselamatkan dari pembunuhan, karena apa? Tuhan ingin memakai Musa. Dengar semuanya adik-adik ya, dengar baik-baik ya. Kalian semuanya diselamatkan Tuhan sampai hari ini karena Tuhan ingin memakai kalian semuanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup hari ini, ya siapa tahu nanti bisa seperti Musa, ya bisa cung. Hancur rumahnya papanya. Cung, hancur gereja Petra. Betul begitu? Kalau ada yang seperti itu apa namanya? Pembuat kejahatan. Tapi kalau dia melakukan kebaikan dengan kuasa otoritas karena Tuhan mau pakai kita, Tuhan selamatkan kita, maka artinya kita pelaku kebenaran. Iya. Jadi semuanya mengerti. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus karena Yesus telah menjadikan kita berharga. Bagaimana cara Yesus menjadikan kita berharga? Ada yang bisa jawab? Ada? Ada yang bisa jawab? Ya, coba berdiri lagi. Semua berdiri lagi. Semua, ayo coba berdiri. Ya, yang tidak berdiri tidak dapat hadiah. Ayo. Ayo, semua berdiri. Semua berdiri. Ya, oke. Ya, semua balik kanan dulu. Semua balik kanan. Ya, semua balik kanan. Ya, pukul belakangnya temannya begini. Pukul. Ya, bangun. Bilang bangun kau bangun. Bilang bangun. bangun. Balik lagi. Ya, gantian. Bangun. Masih ada game. Masih banyak hadiah. Ya, oke, silakan duduk kembali. Ya, saya tanya kembali. Tuhan mati di kayu salib menyelamatkan kita karena kita berharga di mata Tuhan. Seperti Musa diselamatkan Tuhan supaya Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan umatnya. Maka sekarang dengar semuanya adik-adik. Dengar baik-baik. Ya. Dari pertama kakak sudah bilang perhatikan firman-Nya. Ibu-ibu juga perhatikan firman-Nya. Karena setelah ini akan ada games lagi. Ya. Ini hadiahnya besar loh. Hadiahnya besar ini. Nah. Ini. Lihat ini hadiahnya besar. Ya. Jadi habis ini ada games lagi. Jadi sekali lagi yang paling ikuti alur cerita firman Tuhan dari awal sampai sekarang sampai selesai nanti. Itu pasti bisa jawab. Mama-mama bisa jawab. Ya. Semua anak-anak bisa jawab. Oke. Ya. Dengarkan baik-baik tekanan-tekanannya. Kita diselamatkan Tuhan karena kita apa tadi? Berharga di mata Tuhan. Yang kedua karena Tuhan ingin memakai kita. Oke. Ya. Sampai demikian ceritanya. Kita tutup mata kita semuanya. Ya. Duduk baik-baik. Tidak usah siap-siap berdiri. Belum waktunya dapat hadiah. Ayo. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Karena sekalipun kami kecil di mata dunia. Tapi sekecil apapun kami berharga di mata Tuhan. Kami disayang oleh Tuhan. Ada banyak cerita di Alkitab yang menceritakan bagaimana anak-anak itu dipakai oleh Tuhan. Diselamatkan dari masa kecilnya. Seperti Musa diselamatkan dari pembunuhan bayi laki-laki orang Ibrani. Tuhan memilih dia karena Tuhan menyayangi dia. Tuhan membebaskan dia dari kematian anak-anak di masa kecilnya. Tuhan melindungi dia karena Tuhan ingin memakai dia dan karena dia berharga di mata Tuhan.
Hari ini kami juga berdoa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah selamatkan kami. Bahkan Tuhan sudah menyelamatkan orang tua kami. Sekalipun beberapa di antara kami kehilangan keluarga kami. Bahkan ada yang kehilangan orang tuanya. Tapi kalau sampai hari ini kami masih ada ya Tuhan. Itu karena Tuhan sayang kepada kami dan karena kami berharga di mata Tuhan. Kami percaya ada banyak anak-anak Tuhan di tempat ini yang hadir akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Sebab firman Tuhan sendiri berkata di kitab Yoel 2 ayat 28. Pada hari-hari terakhir aku akan mengaruniakan rohku kepada setiap manusia. Dan anakmu laki-laki dan perempuan akan menubuat. Bahkan teruna-teruna, bahkan hamba-hambamu. Begitu pula orang-orang tua, orang-orang dewasa akan dipakai oleh Tuhan. Tak terlewatkan anak-anak seperti kami akan dipakai oleh Tuhan. Karena itu kami berdoa di hadapan-Mu ya Bapa. Kami serahkan setiap kehidupan anak-anak ke dalam tangan-Mu. Tuhan menjaga mereka, Tuhan mengcover memelihara kehidupan mereka sejak saat ini. Dan apapun yang iblis rancangkan dalam kehidupan mereka, seperti Musa dirancangkan untuk dibunuh, Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadanya. Hari ini Tuhan juga menunjukkan kasih setia kepada kami. Perlengkapi kami dengan kasih sayang Tuhan. Perlengkapi kami dengan cinta Tuhan. Perlengkapi kami dengan otoritas dan kuasa Tuhan. Supaya kami tahu hari ini Tuhan pilih kami. Karena Tuhan akan memakai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya minta ibu-ibu mendatangi setiap anak-anaknya. Tolong cepat ibu-ibu. Ya, responnya lebih cepat lagi ibu-ibu cepat. Ya, setiap ibu-ibu datang kepada yang punya anak. Ibu-ibu yang punya anak, ayo cepat-cepat. Ya. Semua guru-guru sekolah minggu bahkan semua panitia. Dan guru-guru sekolah minggu datang kepada setiap murid-murid. Ya. Ibu-ibu rangkul anak-anaknya, peluk masing-masing anak-anaknya. Guru-guru sekolah minggu perhatikan. Ya. Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku Setiap orang tua boleh mendoakan anaknya. Rencana indah. Bahkan semua guru-guru sekolah minggu boleh mendatangi setiap orang-orang tua yang sudah memeluk anaknya. Boleh topang dalam doa. Yang penuh harapan. Semua baik. Semua semua
Setiap ibu-ibu boleh ikut doa saya. Kita akan memberkati anak-anak kita. Buat guru-guru sekolah minggu boleh memperhatikan anak sekolah minggunya dan kita akan memberkati mereka. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami serahkan setiap anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap murid-murid sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami tidak punya kemampuan untuk mendidik mereka seperti yang Tuhan mau. Kami tidak punya kemampuan mendidik mereka seperti yang Tuhan punya mau. Kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Kami butuh Tuhan dalam. Kami tidak bisa menjamin masa depan mereka. Kami tidak bisa menjamin masa Kami depan. tidak bisa menjamin hidup mereka. Kami tidak bisa menjamin hidup Bahkan mereka. kami tidak bisa menjadikan mereka hebat. Kami tidak bisa menjamin mereka hebat. Yang bisa menjadikan mereka berharga Yang bisa menjadikan mereka berharga hanya Tuhan Yesus. hanya Tuhan Yesus. Yang bisa menjamin masa depan mereka Yang bisa menjamin masa depan hanya mereka. Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Yang bisa menjadikan mereka hebat Yang bisa menjadikan mereka hanya hebat. Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kami bersyukur karena hari ini karena hari Tuhan masih menjaga mereka. Tuhan masih menjaga. Tuhan masih Tuhan masih menyelamatkan mereka. menyelamatkan mereka. Dan kami sangat percaya Dan kami sangat Tuhan percaya. akan memakai mereka. Tuhan akan memakai Tuhan mereka. akan mengaruniakan Tuhan akan mengaruniakan kemampuan, otoritas, otoritas, kuasa surgawi kuasa surga untuk melakukan untuk melakukan perkara yang besar. perkara yang besar. Seperti Musa, Seperti Musa, Tuhan selamatkan Tuhan selamatkan dari dari serangan maut, serangan maut, pembunuhan anak-anak laki-laki. pembunuhan anak-anak. Hari ini kami percaya Hari ini kami setiap percaya, anak kami, setiap anak laki-laki kami, laki-laki maupun perempuan, perempuan yang berharga di tangan Tuhan yang berharga di akan tangan dipakai Tuhan, Tuhan akan dipakai Tuhan secara luar biasa. secara luar biasa. Kami Kami berikan, berikan, curahkan berkat ini berkat ini atas hidup anak-anak kami. atas hidup Di anak-anak dalam di dalam nama Tuhan Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.